Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yang telah saya laksanakan di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ratih Ayu Larasita, guru SDN Ngasem, Kecamatan Ngasem, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Latar belakang yang saya laksanakan pada aksi nyata modul 1.4 adalah karena murid tidak suka peraturan. Selama ini jika mereka melakukan pelanggaran aturan, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Maka, tujuan aksi nyata yang telah saya laksanakan yaitu yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari aksi nyata yang telah dilaksanakan yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru kelas dan siswa. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian, saya telah merancang untuk tindakan aksi nyata yang telah saya laksanakan. Berikut merupakan rancangan untuk penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Ngasem serta Bapak Ibu Guru SDN Ngasem yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara diseminasi guru penggerak, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dimulai. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Ngasem, diteruskan pemaparan materi, selanjutnya sesi tanya jawab, kemudian doa, dan terakhir penutup. Agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN Ngasem, Ibu Anin Khalifah, SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembukaan. Saya ikut pembawa acara saja biar tidak terlalu lama ya. Yang selanjutnya adalah pertemuan hari ini dalam rangka diseminasi guru penggerak. Nah, yang kebetulan untuk kali ini nanti yang akan menyampaikan diseminasi adalah salah satu dari guru kita sendiri, yaitu Ibu Ratih. Mengapa diseminasi ini dilaksanakan? Ini adalah salah satu bentuk dari tugas yang ada yang harus dikerjakan selama pelatihan di dalam guru penggerak. Yang kita tahu sudah angkatan ke-7. Di angkatan ke-7 ini negara mempunyai program yang namanya sekolah penggerak. Ini program dari Bapak Menteri kita, ini Bapak Nadiem. Dan kebetulan juga selain guru penggerak ada yang namanya sekolah penggerak. Yang kebetulan juga alhamdulillah di Ngasem lolos untuk sekolah penggerak. Nah, dengan adanya guru penggerak dan sekolah penggerak ini diharapkan nantinya akan membangun suatu budaya yang lebih baik dari yang kemarin. Saya yakin kemarin sudah baik, tetapi diharapkan akan lebih baik lagi. Kenapa dinamakan dengan guru penggerak? Nanti diharapkan dengan adanya guru penggerak itu nanti akan lebih memotivasi teman-teman yang lain untuk dapat menerapkan pembelajaran, menerapkan budaya yang lebih baik. Sejatinya setiap guru yang ada di sekolah, baik PNS, GTT ataupun PTT ataupun P3K, itu diharapkan untuk mengikuti yang namanya guru penggerak. Sebetulnya dengan adanya guru penggerak itu akan mendapatkan banyak manfaat ya. Salah satunya nanti kemungkinan ketika ada pengangkatan dari kepala sekolah atau apapun, yang jelas akan ada nilai plus yang didapatkan. Nah, bagi mungkin teman-teman yang di sini yang belum, mari kita tetap semangat. Ketika nanti ada program selanjutnya, tetap kita ikuti biar kita bisa ikut bergerak, terutama bagi yang muda-muda nih. Nah, bagi yang senior yang pastinya kita bisa memberikan satu motivasi karena untuk guru senior jelas mungkin sudah ada batasan, bahkan mungkin ada yang sudah memasuki masa purna tugas, tapi tidak apa-apa. Itulah salah satu bentuk regenerasi yang mau tidak mau harus kita ikuti. Jika ada yang purna pasti ada yang masuk, seperti itu. Nah, nantinya di diseminasi ini akan dipaparkan satu kegiatan mungkin yang bisa diterapkan dan nantinya diharapkan bisa diterapkan, dilaksanakan terutama di SD kita. Budaya apa saja? Banyak hal. Nah, nanti satu persatu nanti bisa kita lihat dari paparan itu. Tidak saya paparkan satu persatu karena ini adalah salah satu bentuk tugas Bu Ratih nanti. Sejatinya nanti Bu Ratih bisa belajar untuk menjadi satu model di depan yang nantinya bisa dijadikan contoh oleh teman-teman yang lain. Saya di sini juga bangga sekolah mempunyai guru yang bisa lolos di penggerak, dan saya yakin nantinya semua bisa. Masih ada Bu Dewi, ada Bu Anggi, ada Bu Suko yang memotivasi, ada Bu Pipin, Mas saya dan Mas Indra. Karena nantinya ke depan paling tidak tahun ini sudah mulai berbenah untuk bisa lebih baik lagi, dan alhamdulillah semoga nanti ke depannya minimal jadi P3K dan kalau bisa diterima PNS semuanya. Nah, untuk ini nanti setelahnya acara langsung saya serahkan kepada Bu Ratih selaku narasumber yang memaparkan. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini bisa berjalan lancar
mudah dilancarkan ya, dan nantinya semua akan mendapatkan barokah manfaat dari apa yang telah kita lakukan. Tidak lupa semoga Allah selalu memberikan rahmat hidayahnya ya, semoga kita selalu saja diberikan sehat sampai nanti selesai mengikuti acara ini. Ya, terima kasih Mbak Rate, selamat dan semangat untuk menjalankan tugas ini ya. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anim atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ratih Ayu Larasita SPD. Kepada Ibu Ratih kami persilakan. Terima kasih Bu Bibit atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya di sini saya minta izin waktunya ingin berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di pendidikan guru penggerak kemarin saya sudah belajar atau kita semua sudah belajar sampai modul 1. Semuanya totalnya ada 4 modul dan kita baru selesai di modul 1, dan penerapan yang terakhir ini di modul 1.4. Satu modul itu terdiri dari 4 submodul. Ada modul 1.1 yang berisi tujuan dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul yang terakhir tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini kita hanya sharing gitu, berbagi pengalaman. Kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi di sini kita hanya berbagi pengalaman gitu. Saya masih baru di sini, jadi kayak lebih belajar dari yang senior-senior. Nah, di modul konsep utama modul budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian kita belajar tentang disiplin positif. Terus yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontra restitusi. Kemudian keyakinan kelas, yang terakhir diterapkan di segitiga restitusi. Kita akan bahas satu-satu hari ini. Nah, pada pembelajaran paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya, yang tujuannya untuk mewujudkan sistem atau profil pelajar Pancasila. Jadi di kurikulum yang baru ini kita dituntut untuk mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, gitu Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan minatnya siswa. Selama ini kan kita belajar di kelas secara klasikal, semua sama. Tetapi untuk kurikulum yang baru kita dituntut untuk berdiferensiasi, yang tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin selama ini kita sudah diklat-diklat tentang apa sih itu profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada 6 elemen. Ada apa saja Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terus yang kedua kelihatan ya, berkebinekaan global. Terus kemudian yang ketiga ada bergotong royong. Keempat, kreatif. Kemudian bernalar kritis. Yang terakhir mandiri. Nah, terus selanjutnya dari paradigma pembelajaran baru tersebut kita terapkan pada disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Kan sudah terngiang-ngiang di telinga kita ya. Apa itu disiplin? Nah,
Disiplin di sini, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menumbuhkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR gitu, kamu itu tidak disiplin, nah kan seperti itu. Jadi kita membuat rasa atau penimbulan pemikiran itu bahwa disiplin adalah sebuah kepatuhan. Jadi anak-anak dituntut dan mereka merasa tidak nyaman untuk melaksanakan disiplin tersebut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikannya dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak untuk melaksanakan disiplin itu sesuai dengan kesadarannya, bahwa bukan untuk paksaan. Aku dibuka gara PR, aku diseneni. Nah, berarti kan itu sebuah paksaan. Harusnya timbul dari dirinya sendiri secara kesadaran bahwa oh iya, ini tugas itu tanggung jawab saya, jadi harus diselesaikan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mendasari perbuatan disiplin tadi, setiap manusia membutuhkan kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup di sini dari pola makan, minum, mungkin tempat yang nyaman, seperti itu. Terus kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Anak tersebut mendapatkan kasih sayang atau tidak di rumah, merasa diterima sebagai anak atau tidak di rumah. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Mereka sebagai anak mendapatkan hak kuasa atau tidak di rumah untuk mengemukakan pendapat atau berbicara kepada orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Kemudian kebebasan, anak diberi kebebasan atau tidak untuk mengekspresikan dirinya, untuk menjelaskan bahwa Bu, aku tidak suka A, Bu, aku tidak suka B, memiliki hal-hal seperti itu atau tidak di rumah maupun di sekolah, terpenuhi atau tidak. Kemudian yang terakhir kesenangan, anak-anak maupun kita semua senang atau tidak di rumah maupun di sekolah, seperti itu, bertemu dengan teman, bertemu dengan anak-anak, muncul rasa senang atau tidak. Nah, yang mendasari motivasi perilaku manusia, di sini motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3. Yang pertama, mereka melakukan disiplin itu karena apa motivasinya? Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau ada anak yang terlambat terus disuruh hormat pada bendera sampai jam 12 siang, amit-amit penyakitan boten-boten guys ngoten itu. Nah, itu berarti anak-anak itu melakukan disiplin atau berangkat tepat waktu karena apa? Takut akan diberi hukuman. Jadi bukan secara sadar melakukan, oh sekolah masuknya jam 7, jadi aku harus datang sebelum jam 7. Nah, belum ada kesadaran seperti itu namanya masih disiplin motivasi yang dari menghindari motivasi eksternal, ekstrinsik. Kemudian yang kedua ini, melakukan disiplin karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini siswa melakukan sesuatu hal atau melakukan disiplin positif karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan
melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan ini. Nah, merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak-anak giat belajar, kemudian sama gurunya diberikan hadiah berdasarkan ranking. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak giat belajar hanya untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah. Jadi seharusnya itu tidak dilakukan. Jadi anak-anak itu belajar untuk bisa adalah kesadaran dirinya sendiri bahwa oh ya aku ingin bisa pelajaran PKN, oh ya aku ingin bisa belajar matematika. Jadi bukan motivasi dari orang lain, tapi motivasi dari dirinya sendiri. Biasanya kalau masalah tentang mendapatkan penghargaan itu juga menimbulkan rasa iri, ya Bapak Ibu. Apa itu dulu sebelum saya belajar di sini saya kan pernah memberikan hadiah. Terus anak-anak gini, wah bu saya nyentok nek kuwi tok, yang pinter-pinter tok. Nah jadi menimbulkan rasa iri. Padahal setiap anak itu kan unik, berbeda-beda. Mereka memiliki kelebihan maupun kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, jadi lebih baik tidak dilakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang terakhir, nah, melaksanakan disiplin karena menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi aku ingin pintar matematika, jadi ya berusaha untuk belajar matematika. Itu masalah motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luarnya. Terus kemudian, nah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita menerapkan disiplin, tetapi ke anak-anak hanya menimbulkan efek jerah saja. Setelah itu di luar dia kembali lagi ke identitasnya yang gagal tersebut. Nah, di sini ada hukuman. Kalau kita menerapkan konsep disiplin positif melalui hukuman, apa yang diakibatkan oleh anak? Nah, yang pertama menyakitkan. Biasanya, ayo kamu tidak nyapu. Sekarang kamu bersihkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, seperti itu kan membuat anak merasa tidak nyaman, tersakiti, capek lah, apalah. Nah, setelah itu kemudian juga menimbulkan rasa tidak nyaman. Akhirnya dia, ya Allah, kok nyemen di nyapu kelas 1 sampai kelas 6 nah, besoknya mending kamu gak usah masuk, aku dihukum terus sampai guruku. Padahal dia itu salah, gitu Bapak Ibu. Kita itu melihat dia itu salah. Nah, tapi dia tidak bisa menyadari apa kesalahannya. Kemudian yang ketiga, murid menjadi takut. Nah, terus memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kalau kita memberikan hukuman, mesti, oh kamu gak nyapu hari ini. Nyapu bu, aku nyapu. Padahal gak nyapu. Gitu Bu. Loh kamu gak piket hari ini. Piket Bu, piket sampai. Menteng-menteng kali gurunya padahal bukan piket. Nah seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, nih murid menjadi rendah diri karena dia tidak bisa mengungkapkan kenapa kok hari itu dia tidak menyapu. Dia jadi alah aku gak ditakoni tapi dikongkon virus lah gak apa-apa dilakoni dulu kan mesti gitu. Kemudian nah ini konsep disiplin yang memberikan penghargaan di situ. Nah ada tidak efektif karena tadi menimbulkan rasa iri kepada temannya yang tidak dapat hadiah. Terus kemudian, nah itu merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas. Jadi dia gini, kita menyuruh tugas A, oh gak apa-apa berarti tugas A, tapi aku juga penghargaan. Padahal dia itu bisa mengerjakan lebih dari tugas A. Nah seperti itu, jadi bisa mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah kita kan sudah belajar kemarin di kurikulum 13 bahwa kita tidak boleh membagikan ranking. Semua anak sama memiliki kepribadian masing-masing. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Padahal dia unggul di mata pelajaran bahasa Jawa. Karena dia tidak pernah diapresiasi atau diberi penghargaan, jadi dia malah merampas hak. Allah ya wes lah,
berarti gak belum ngurungoknya aku, padahal aku iso bahasa Jawa. Nah jadi seperti itu, dia malah menjadi rendah diri, tidak terbuka sama gurunya, sama temannya. Dia berpikirnya udahlah, wong tidak dapat hadiah saja. Kita itu boleh Bapak Ibu memberikan penghargaan atau apresiasi, tapi berupa ucapan seperti oke nak pinter, seperti itu. Terus dia sudah baik, diberikan jempol, nah seperti itu. Tapi kalau untuk menghadiahi barang seperti itu lebih baik jangan. Terus nah, kita belajar konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Jadi menerapkan konsep disiplinnya ini sukses untuk anak-anak. Nah, diberikan konsekuensi namanya. Konsekuensi bersifat penguatan jangka pendek. Perlu monitoring yang berkelanjutan. Jadi kegiatannya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian stimulus atau respon, diberi respon. Apabila dia salah, kita beri respon, nah itu salah. Apabila dia benar, kita beri respon, nah itu benar. Kemudian murid menghormati peraturan atau keyakinan yang ada pada dirinya. Kita menciptakan keyakinan bahwa jam 7 sudah masuk. Nah, dia bisa menghormati peraturan tersebut. Kemudian yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau kita berikan kesesuaian hukuman atau konsekuensi, dia belum berpikir, nyapa aku mau kok salah ya, seperti itu. Jadi kita berikan dulu waktu untuk mereka introspeksi. Kemudian ini konsep disiplin dengan menerapkan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang mereka lakukan, mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori restitusi, dirinya memegang kontrol atas apa yang ia lakukan. Terus kemudian yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Tadi kan sudah saya bahas, ada konsekuensi, ada restitusi. Sekarang kita bahas dulu. Restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, itu pengertian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menegur tanpa menghilangkan karakter yang ada pada dirinya. Kemudian ciri-ciri restitusi. Di sini restitusi, ciri-ciri yang pertama bukan menebus kesalahan. Jadi apabila mereka melakukan kesalahan, caranya bukan untuk menebusnya, tetapi belajar dari kesalahan. Oh iya, apa yang saya lakukan itu salah ya, seperti itu. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi tidak ada perasaan iri, dengki, marah maupun yang lain antara siswa tersebut dengan gurunya maupun sekolahnya. Kemudian melakukan tawaran bukan paksaan. Jadi kalau kamu hari ini terlambat, jadi bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Oh iya, saya akan tidur lebih awal. Nah, itu merupakan tawaran bukan paksaan. Tapi kalau kita hari ini kamu terlambat, kamu harus mengerjakan apa atau membersihkan kelas selama 7 hari. Nah, itu kan berarti kita memaksa mereka untuk menebus kesalahannya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Kita tanyakan kembali apakah yang mereka lakukan itu salah atau tidak, menyadari atau tidak kalau itu salah. Terus kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Siapa tahu mereka terlambat sekolah itu karena aku dari digubuk mungkin ya bukan beli buku. Terus aku kali nangis gak iso duduk. Akhirnya besoknya berangkat terlambat. Nah,
Jadi berarti kan dia itu tidak diterima di rumahnya, tidak merasa disayangi. Terus yang keenam ada fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi apa yang mereka lakukan itu kan tindakan, tapi kita memperbaikinya dengan karakternya. Kita kembalikan bahwa hal tersebut itu salah atau benar. Nah, kita tanyakan kembali kepada anaknya. Kemudian yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita fokusnya pada solusinya. Bagaimana anak ini tidak mengulanginya lagi dengan tidak memberikan efek jera. Jadi walaupun penerapan disiplin ini diterapkan, tetapi anak-anak itu tetap bisa nyaman untuk melaksanakan disiplin tersebut. Apabila mereka melakukan kesalahan, langsung berikan respon apa? Nah, ini salah, ya seperti itu. Nanti kalau anak-anak melakukan kesalahan tetapi memberikan konsekuensinya tidak sesuai, langsung kamu bersihkan WC, nah seperti itu. Dia akan bertanya-tanya, aku nyapu ya. Padahal menurut kita mereka salah, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka salah. Nah seperti itu. Jadi apabila memberikan respon itu yang sesuai, harus ketika atau pada saat itu juga. Aja melakukan kesalahannya hari ini, kita hukum 1 minggu kemudian. Anaknya lupa sambunan, dengan aku tuh aku ngoten. Terus gurunya bilang, kamu kayak ini mosok tuh ngoten, malahan lali pisan. Nah terus dia ada luarsa perbedaan. Nah di sini ada perbedaan antara penerapan disiplin yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada contoh kasus siswa datang terlambat, apabila kita menerapkan disiplin dengan menggunakan hukuman, itu berarti guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Nah itu berarti contoh penerapan disiplin yang menggunakan hukuman. Kemudian apabila kita menerapkan konsep disiplin menggunakan konsekuensi, di situ ada guru memberikan konsekuensi untuk menambah jam pulang. Contoh, apabila terlambat 10 menit, maka jam pulangnya ditambah juga 10 menit. Dia datang jam 7 lebih 10, berarti kita pulangkan juga jam 12 lebih 10. Kemudian restitusinya, ini yang konsep disiplin yang menerapkan restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanyakan lagi seperti yang di awal tadi. Nah, apabila kamu melakukan hal tersebut, bagaimana kamu memperbaikinya? Seperti itu. Ya Bu, saya besok tidur lebih awal. Ya Bu, saya besok tidak melihat TV sampai malam. Nah seperti itu. Terus menanyakan keyakinannya, apakah salah atau benar berangkat terlambat itu. Kok muridnya jawab benar Bu, sampai 10 menit ngoten. Jadi harus kita jelaskan. Nah, terlambat 10 menit itu merupakan suatu kesalahan karena melanggar peraturan sekolah. Terus kemudian guru terbuka dan siswa memperbaiki kesalahannya. Apabila kita menerapkan restitusi, kita mempunyai kesempatan untuk mendengarkan siswa menjelaskan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Tetapi apabila kita memberikan hukuman atau konsekuensi, kita tidak punya kesempatan itu. Nah, terus apa akibatnya? Siswa akan memperbaiki kesalahannya. Jadi lebih ke karakter mereka, bukan tindakannya mereka yang dilihat. Nah, sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru ada di posisi yang mana? Dari 5 tersebut, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, apa posisi menjadi teman dengan siswanya, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Kalau penghukum tadi yang kita memberikan hukuman. Terus pembuat rasa bersalah, ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung mengejudge atau menuduh. Akhirnya mereka merasa sangat terpojok atau bersalah. Contohnya, kamu itu ya harusnya tidak melakukan seperti ini, kamu itu
tidak boleh melakukan kesalahan seperti ini. Nah, itu namanya membuat rasa bersalah. Terus guru memposisikan menjadi teman karo muridnya. Jadi gini, wes gak apa-apa nak wong mek tulisan kok gak apa-apa. Lah ngono kuwi teman. Terus pemantau. Kita sebagai guru melihat anak-anak, memantau kesalahan anak-anak, kemudian diberikan konsekuensi. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Kalau posisi guru sebagai manajer di sini, guru akan mendengarkan dulu siswanya mengapa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian guru membantu siswa untuk menemukan solusi atas apa yang ia lakukan. Jadi kita ada di posisi mana Bapak Ibu selama ini? Penghukum, campur nggih. Kadang kita dados teman, kadang kita dados penghukum, ngoten nggih. Nah, campur. Nah, campur lagi. Tergantung muridnya. Tergantung siswane. Kayak piye. Kemudian ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di tadi kan ada 5 posisi kontrol gitu, ada penghukum, teman dan lain-lain. Nah, sekarang kita ambil contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering nih kita sendiri gitu Bapak Ibu jawab. Nah, penghukum, guru memaksa siswa untuk mematuhi aturan sekolah. Kemudian diberi sanksi berupa berdiri di depan barisan. Tidak boleh. Nah, ya lebih baik tidak dilakukan. Mulai besok kan. Besok Nah, kemudian posisi kontrol pada pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Nah, seperti itu. Biasanya kan ada kita seperti itu tuh kalau marah. Terus kemudian Bu Guru kecewa sama kamu. Wah, Bu Guru dua murid kayak kamu. Nah, tidak sekolah. Terus malah siswa tidak malah, lah aku mau salah, tau nggak malah. Ya Allah, aku bersalah. Ya Allah, ya Bu Guru. Di dalam hatinya seperti itu. Nah, dia malah dongkol. Iya Bu, biasa loh. Kan ngoten tau mesti murid. Nah, terus posisi kontrol menjadi teman. Nah, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Nah, di sini. Jadi siswa itu malah punya berpikiran harus membuat bangga gurunya. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Berarti 2 kali boleh Bu. Nah, terus piye kalau tidak dijawab ngoten? Nanti jawabnya kali ini tidak apa-apa. Mesti dijawab kalau muridnya kita gitu Bu. Berarti 2 kali boleh Bu lah. Terus 2 kali kalau 3 kali. Nah, berarti kita lebih baik tidak memposisikan kontrol sebagai teman. Terus kemudian terus kemudian di posisi pemantau. Nah, guru sebagai pemantau. Dilihat, dipantau semua kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada yang melanggar. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ada dia baru pertama kali melakukannya. Dia tahu berdiri di depan barisan, budaya bocah yang pintar yang dihukum. Akhirnya dia manut berdiri ya. Padahal dia baru pertama kali melaksanakan. Terus yang terakhir sebagai posisi manajer. Nah, di situ apa kita menanyakan kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ditanyakan pelan-pelan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, ditanyakan, ya Bu, hari ini saya salah, saya tidak memakai topi, contoh. Nah, mengapa kamu kok tidak memakai topi? Itu dijawab oleh siswanya, saya lupa Bu, tadi tergesa-gesa gitu. Ya nah, terus kita tanyakan, bagaimana kamu memperbaikinya untuk tidak terulang lagi di minggu depan? Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan tawaran kepada siswa untuk memperbaikinya, kita memberikan kesempatan. Disiapkan dari Nah, ini juga di rumah Bu.
Lagi curhat ya Bu. Kasih tak ibu nek ngono Bu, lah mana cerita. Nah, ojo di taman ojo niteni Bu. Ojo niteni Bu. Nah, gampang kali rakyat ditemu. lagi. Terus kita masuk pada pembahasan tentang keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Nah, saya gunakan pertanyaan pemantik. Kenapa kok keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ayo Bapak Ibu, nyapa kok selama ini naik motor kudu helm? Alasannya apa? Aturan. Oh, aturan. Terus apa lagi? Nah, keselamatan. Ada lagi? Biar tidak panas. Oh, biar tidak panas. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kenapa? Kenapa kok kita menaati peraturan tersebut? Biar tidak terkena giginya. Nah, biar ben ayu ya Bu ya. Biar tidak terkena COVID. Ayo jangan. Enggak diseneni guruku, mesti ada enggak cuci tangan kan diseneni terus mesti ada. Oh, enggak cuci tangan dulu. Nah, kenapa? Karena kita harus menimbulkan kesadaran diri. Makanya itu kita ungkit lagi keyakinan yang ada pada diri kita. Jadi kalau menggunakan helm pada saat naik motor, kok ditilang. Nah, berarti itu mereka dorongan dari luar, motivasi ekstrinsik. Seharusnya mereka menyadari bahwa memakai helm ketika naik kendaraan itu untuk keselamatan dirinya. Iya. Jadi kita memang kan Bu, segitiga restitusi ini tidak bisa langsung sakal. Kita harus menerapkannya dalam jangka panjang secara berkesinambungan. Terus kita juga harus berkolaborasi. Jadi seumpama yang menerapkan segitiga restitusi hanya Buzul saja. Hasil liane gak, lah jatuh paling gue bersuun, nanya Pak syukur gue. Terus aku tak mau nebuzul lah ya, lah malah ngoten, lah buatan sami loh ya. Tapi kalau semuanya sama, oh iya aku diperlakukan sama dengan Buzul, dengan Pak Syukur, dengan Bu Rati, dengan Bu Suko, dan Bu Tuti. Nah seperti itu. Jadi kita harus kompak di sekolah kita ya. Dengan Bu Dewi, kuliah, gini. Nah, di sini kita dari tadi kita sudah membahas keyakinan diri yang ada pada diri kita, nggih. Sekarang kita membahas karena kita letaknya di kelas, kita untuk kelas, jadi kita membahasnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi yang pertama saya sama anak-anak kemarin itu berdiskusi. Jadi anak-anak diajak membuat peraturan atau keyakinan kelas juga. Ya apa saja yang harus kita terapkan di kelas. Yang pertama kemarin ada bersikap sopan, berkata santun, nah seperti itu. Terus menjaga kebersihan kelas, nah seperti itu. Terus kita berdiskusi. Jadi anak-anak itu menuliskan apa yang mereka ingin buat, ditulis seperti itu di post-it. Kemudian kita rumuskan secara bersama-sama. Kadangnya anak-anak gaji nanti kencel nanti kalau gitu. Nah kita rumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Saya tempel di depan, terus kita bahas bersama-sama. Si A meminta ini, si B meminta ini, si C meminta ini. Itu semua kita ringkas, terus jadi keyakinan kelas. Kemudian agar anak-anak tidak lupa akan keyakinan yang telah dibuatnya. Nah, iya, ditulis di kertas manila, terus saya tempel di kelas. Jadi kalau kakinya duduknya di atas, dia kemarin apa gitu. Oh iya Bu, maaf Bu. Ngoten kalian bisa niki saya tuh nih Bu. Kadang aja nih. Ya cuma ada perubahan. Nggih, anu Bu, harus perlahan-lahan. Karena kita karena kita menghadapi anak-anak
serba digital. Orang seksual itu ya, tapi gurunya ya tidak kesepakatan. Terus niku. Nah, Itu ya pada maka dari itu kita sebagai rekan pejabat yang panjenengan semua, kita ayo berkolaborasi untuk lebih baik lagi. Kita itu sudah menghadapi siswa yang berbeda di zaman kita. Kita dulu dilihat tok sama guru wis takut. Nah, langsung dikerjakan. Lah, sekarang kita melihat siswa kita didelok genti. Nyapa Bu ngoten nek. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlahan-lahan untuk mencari celah untuk memperbaiki karakternya anak-anak itu. Walaupun tidak bisa sakal, harus berkelanjutan. Berjalan bersama juga. Iya, terus lingkungan. Jadi kita harus menyelaraskan jalan. Kalau sekolah memiliki konsep seperti ini, jadi orang tua juga dikasih tahu agar dia itu mendapatkan kebaikan tidak hanya di rumah, tetapi di sekolah, tetapi di rumah juga. Contohnya aja berkata motor itu, Nah, kita mengontak, kita luruskan. Kenyataannya di rumah bapaknya suka berkata kotor. Akhirnya kan tetap anaknya Ya, terkadang itu Bu, dari gadget. Nah, mereka itu mengidolakan anak-anak muda yang sering berkata kasar, jadi diidolakan sama mereka. Soalnya mereka menganggap itu, oh Allah tidak apa-apa, hal seperti itu diterima oleh masyarakat. Nah, terus malah kita itu mau menerapkan seperti ini bertentangan. Nah, makanya dari itu seharusnya kita apabila ada pertemuan wali murid, sebaiknya kita juga memberitahu bahwa Bapak Ibu media sosial itu seperti ini. Terkadang Bapak Ibu kan tidak tahu Bapak Ibu orang tuanya itu. Nah, padahal itu suatu kesalahan. Tetapi kan masih diawasi. Yang bahaya itu yang tidak diawasi, loss. Nah, tentu. Terus kita masuk ke bab tentang pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Biasanya kita membuat peraturan A sampai Z. Dilarang membuang sampah, dilarang terlambat, dilarang memakai baju yang tidak rapi. Nah, seperti itu kan kalau dulu. Nah, sekarang kita rinci dari peraturan tersebut. Contoh, tertib, disiplin waktu. Berarti kalau disiplin waktu, masuknya dan pulangnya tepat waktu. Terus tertib memakai seragam. Nah, seperti itu berarti dia itu harus sesuai atributnya. Kalau merah putih pakai sabuk seperti itu, gitu. Sepatunya hitam. Nah, lebih dibuat kesimpulan. Jadi kayak lebih singkat tetapi mengena ke anak-anak. Kemudian berupa pertanyaan universal. Terus dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita membuat peraturan toleransi terhadap perbedaan agama. Berarti kayak apa? Lah banyak kita Islam semua. Gitu loh, maksudnya disesuaikan dengan kondisi kita. Iya. Terus kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu apabila dilibatkan semua dalam proses pembuatannya sampai akhir jadi, itu mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka buat gitu. Jadi lebih menyadarkan ke anak-anak, oh iya dulu saya kemarin buat ini. Jadi itu kalau membuat suatu kesalahan atau melanggar keyakinan tersebut. Kemudian, nah kita masuk, dan nanti kan kita bahas restitusi. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan pelaksanaannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi apabila anak-anak membuat kesalahan itu ya bukan maunya anak-anak gitu Bapak Ibu kadang-kadang. Nah, jadi kita harus menanyakan dulu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Langkah yang kedua, nah, validasi tindakan yang salah. Apa
apakah benar kamu melakukan hal seperti itu? Nah, kalau dia jawab tidak, kita tanyakan lagi, loh, buktinya seperti ini. Sampai terus dia mengaku iya Bu, seperti itu. Kita juga harus mempunyai bukti apabila mereka salah. Ojo sopor aran. Dia dan kita murah-murah, padahal emang bener banget. Kita harus mempunyai bukti. Jadi validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, terus yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, kan kita sudah buat tadi keyakinan kelas dan kita tanyakan dorongan atau motivasi internal yang sudah mereka yakini bahwa oh iya saya berbuat salah dan saya melanggar keyakinan kelas. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat contoh. Contohnya siswa mencontoh jawaban mencontek temannya saat ulangan. Terus setelah itu saya terapkan segitiga restitusi tersebut pada saat siswa melakukan kesalahan. Ya, kita saksikan dulu ya. Nah, di sini siswa melihat hasil jawaban temannya. Kemudian, nah ini penerapan penerapan segitiga restitusi. Kemudian anak tersebut saya panggil dan saya bantu untuk mencari solusi. Kamu tahu kenapa buatan program di sini? Hari ini kelas 5 ulangan matematika. Kamu duduk sebangku dengan Kenzi. Berarti bila kamu mencatat akan dengan jawabannya. Apakah benar? Ya, benar. Sekarang berarti tanya. Mencatat itu jawabannya atau jawabannya? Nah, berarti mengerti. Melakukan kesalahan itu bukan melakukan kesalahan. Berarti itu juga pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan adalah hal yang sangat manusiawi. Di sini berarti tidak ingin mencari siapa yang salah, namun berarti ingin mencari solusi atas kesalahan yang akan berbuat. Dan itu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Teman-teman saya dapat ilmu karena saya terlalu sendiri. Berarti kemarin saya tidak belajar karena terlalu asik bermain game sampai malam. Akibat dari yang tidak disiplin waktu, akhirnya Kenzo tidak bisa mengerjakan pelajaran matematika. Kenzo itu tidak apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin. Coba apa saja keyakinan kelas yang kamu ingat? Di sini aku jujur menjadi kepentingan kelas, sopan dan santun. Ya, dari beberapa keyakinan tadi, apakah Kenzo bisa meyakini sikap bahwa diri kita memerlukan sikap yang jujur? Kalau Kenzo sudah yakin sikap jujur dan tidak mencatat yang tidak jujur, maka apa yang harus dilakukan Kenzo agar bisa mengerjakan hal yang jujur dan tidak mencatat lagi? Ya, sekarang Kenzo sudah mengerti apa yang harus dilakukan agar kejadian mencatat ini tidak terjadi lagi. Jadi mulai kapan Kenzo akan melaksanakan apa yang telah Kenzo lakukan tadi? Nah, berarti Kenzo sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan mulai apa yang harus dilakukan. Berarti lagi Kenzo bisa menjadi anak yang baik lagi, anak yang hebat dan anak yang soleh. Terus dulu siap menjadi anak yang baik lagi? Oke, siap. Nah, itu salah satu penerapan segitiga restitusi pada contoh kasus mencontek tadi. Ya, mohon maaf suaranya kelas sebelah terdengar karena ya. Apa sih jawabannya? Iya, soalnya ya Jelas. balapan Bu kali suaranya kelas 6. Ini kamu. Nah, jadi yang pertama kita tanyakan dulu tadi apakah benar Kenzo mencontek. Nah, seperti itu. Terus iya Bu, benar. Nah, terus kita tanyakan lagi, mengapa kok sampai Kenzo mencontek? Karena dia tidak belajar. Nah, dia menyadari
melakukan kesalahan itu sadar pripun berdua? Maksud saya Kenzo kan mampu sebenarnya. Ini hanya Oh, ini hanya memberikan contoh. Jadi komunikasi jauh. Sandingnya Kenji malah Raisa. Maksudku, iya umpama Kenzo sandingnya mau Usain pacar, lah Kenzo udah malu. Berapa-apa. Dibanding ngantuk. Ini kan cuma contoh, terus pada saat sekolah itu kan Kenzo duduknya sama Kenzi, Pak Yomas Kenzi. Nah, terus setelah kita tanyakan, terus anak tersebut memberikan alasan. Juga ini contoh bu guru lah ujian yang aku muridnya rai contoh. Nyontek Pak Syukur menawi kalau kita ujian CAT betul sakit gitu. Dia tahu menjamel komputer saat di IG. Nah, terus kita tanyakan, oh dia saya kemarin tidak belajar, makanya saya tidak bisa mengerjakan seperti itu. Jadi dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah. Kemudian apa yang saya lakukan? Nah, saya tanyakan kembali, kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas, berarti Kenzo melanggar keyakinan yang mana? Nah, keyakinan yang jujur. Nah, terus Kenzo saya tanya, apakah Kenzo meyakini bahwa jujur itu penting untuk hidup kita? Siapa tahu Kenzo nanti jawabnya nggak penting, bu jujur ngoten. Waduh, gurunya bingung nih bu. Nah, terus akhirnya dia bu nah kadang-kadang berbohong terus itu lagi terus iya bu, saya tidak jujur untuk ulangan matematika ini. Nah, terus akhirnya saya tanyakan bagaimana cara memperbaikinya. Terus dijelaskan tadi bahwa dia akan belajar, tidak menonton TV larut malam. Nah, seperti Tidur cepat. Dibantu ibunya untuk belajar juga, dibimbing. Tadi Kenzo juga bilang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, siswa segitiga restitusi. Iya. Siswa datang, ya Allah, Astagfirullah, bener kan? Iya, saya tunggu tentang kayak Astagfirullahaladzim. Nah, contoh yang kedua, siswa terlambat datang ke sekolah. Kita belajar matematika. Jika dikumpulkan dengan kemudian kita buka bab tentang kebenaran dari kita belajar matematika bab benar. Sebenarnya belajar tentang bab benar. Ada dua, ada Gue lo mesti tonton. konsepnya memang seperti itu. Kayak sing teko kene mah lehan. Atma itu nggih. Biasanya kan atma. Iya. Nah, nah, Husain sudah istirahat. Husain tahu kenapa Husain dipanggil ke apa? Coba jelaskan kenapa. Oke, berarti hari ini Husain jangan terlambat ya. Husain tahu tidak terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Nah, berarti terlambat itu perbuatan yang tidak baik atau salah ya. Berarti mengasihi semua orang pernah melakukan kesalahan. Termasuk berarti itu pernah melakukan kesalahan. Terlambat ke sekolah karena ada acara. Tapi di sini berarti tidak ingin mencari siapa yang salah. Berarti ingin mencari solusi atas apa yang telah dilakukan Husain. Coba sekarang ceritakan berarti. Husain pasti punya alasan mengapa Husain tadi datang terlambat. Saya kemarin terlambat malam karena saya lihat tetangganya sepak bola
Usai tidur terlalu malam. Jam berapa tidurnya Husain kemarin? Nah, kalau Kang Husain tidur jam 1, akhirnya Husain baru kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Husain masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin? Coba apa saja? Nah, Husain yakin disiplin waktu itu penting untuk diri kita. Husain yakin juga dengan keyakinan tersebut. Sekarang apa yang harus Husain lakukan agar Husain tidak terlambat ke sekolah dan dapat melaksanakan disiplin waktu? Lalu apa lagi? Ya, oke, berarti Husain sudah mengerti apa yang harus Husain lakukan agar tidak datang terlambat lagi. Mulai kapan Husain akan melaksanakan apa yang Husain katakan? Berarti percaya Husain dapat melaksanakan apa yang Husain katakan. Berarti juga percaya Husain bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan menjadi anak yang hebat. Siapa yang menjadi anak yang hebat? Oke, terima kasih. Kan sampun boten. Saya sudah membuat 2 contoh penerapan segitiga restitusi. Kedepannya pasti kita lebih banyak lagi mengalami permasalahan atau siswa mengalami membuat kesalahan-kesalahan yang lain. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yang mengatakan hal seperti ini bukan saya, tetapi standar pendidikan nasional. Jadi memang benar kewajiban atau tugas kita sebagai guru. Nah, orang tuturi handayani. Tuturi dari Pak Buri. Sampun Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan atau mengikuti pemaparan yang telah saya lakukan. Guru bergerak, ya saya sampaikan. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Waktu saya kembalikan lagi ke moderator Bu Bibit. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Rate yang sangat menarik. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti satu pertanyaan akan langsung dijawab oleh Ibu Rate. Kepada yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya kepada presentator yang telah menjelaskan dari awal sampai akhir mengenai segitiga restitusi. Nah, yang saya tanyakan adalah dari contoh bentuk segitiga restitusi kan ada 5, dan dari presentator tadi telah memberikan contoh penerapan mulai dari datang terlambat maupun ada yang melakukan kecurangan saat ulangan, dan itu termasuk dalam bentuk segitiga restitusi manajer ya kalau nggak salah ya, posisinya manajer yang melakukan komunikasi dengan siswanya. Nah, saat tadi diputarkan video tadi, apakah hanya bentuk untuk mencari solusi saja jika diterapkan pada semua siswa, tetapi tidak memberikan konsekuensi atau punishment atau hukuman kepada siswa tersebut
untuk memberikan entah itu efek jera atau agar tidak mengulangi lagi, sehingga bisa menjadikan sebuah peringatan agar tidak terulang kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggi. Moderatornya Mira-Mira. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi yang ditanyakan bagaimana menerapkan segitiga restitusi apabila gurunya memiliki karakter yang berbeda-beda dan memiliki prinsip yang berbeda. Nah itu wes angel. Kita kan sudah dewasa, kita mesti setiap manusia mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Bagaimana kita bisa membuat kita harus berkolaborasi satu dengan yang lain, bekerja sama, saling mengingatkan seperti itu. Kalau seumpama kita lupa menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan langkah-langkah segitiga restitusi, kita sebagai teman sejawat berusaha untuk mengingatkan. Yang penting yang pertama harus berkolaborasi dan menyamakan persepsi, tujuan apa yang kita mau bawa sekolah kita ini, nah seperti itu. Jadi kita harus bersama-sama berkolaborasi. Jadi yaitu menyamakan persepsi dulu untuk prinsip yang berbeda-beda, dan kalau karakter itu memang kita masing-masing dulu memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi saya yakin kita tetap bisa menerapkan prinsip segitiga restitusi ini. Kita bisa mencapai posisi kontrol yang tidak sampai menghukum, insya Allah ya Bapak Ibu guru. Kata bagi sampai cekap waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ratih atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu sampel materi sampel. Oke. Nah, dari materi yang dipaparkan, berikut pertanyaan dari Pak Yaya dan Bu Anggi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa peran guru di sini sangatlah penting untuk membantu siswa dalam menumbuhkan kesadaran disiplin positif. Bukan karena rasa takut, adanya imbalan dan lain sebagainya, tetapi karena adanya kesadaran dalam diri pribadi siswa khususnya yang diharapkan siswa memiliki kesadaran positif sehingga menjadi pelajar Pancasila yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini kita tutup, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Abdul Syukur SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Adem Khalifah dari SDN Ngasem, selaku Ibu Kepala Sekolah dari Guru Penggerak Ibu Ratih Ayu. Terima kasih atas adanya program penggerak yang saya rasa sangat bermanfaat sekali, terutama bagi guru saya. Dengan adanya guru penggerak ini memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang ada di sekolah ini. Dengan adanya beliau di sini menambahkan ilmu-ilmu yang selama ini kita belum ada, dan insya Allah kita akan berusaha untuk bisa mengimplementasikan dari apa yang sudah kemarin dipaparkan ketika ada diseminasi itu. Sekali lagi kepada Ibu Ratih saya ucapkan selamat dan selamat berjuang. Semoga nantinya ke depan menjadi ibu penggerak yang semakin bagus dan semakin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama bagi diri dan terutama bagi lingkungan di sekitarnya. Selalu semangat dan raihlah apa yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Habibi, selaku guru pendidikan agama Islam dari SDN Ngasem, dan juga selaku teman sejawat Ibu Ratih. Nah, saya ingin memberikan testimoni bahwasanya diskusi pada kali ini sangat baik, mulai dari penjelasan Ibu Ratih yang sudah sangat detail, sudah
sangat interaktif dan komunikatif, sehingga dalam diskusi kali ini tidak merasa kaku atau tidak merasa ngantuk. Maka dari itu, ini bisa menjadi manfaat bagi guru yang lainnya sebagai bekal ilmu untuk menghadapi siswa, mulai dari masalah-masalah yang dihadapi beserta solusi-solusi yang bisa didapatkan. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk menuju sesuatu yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.